Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia Cahyani, biasa dipanggil Nadia dengan NPM 2522011111. Di sini saya akan membuat video praktikum tentang terkait sel eukariotik, mata kuliah ilmu biomedik dasar, program studi keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Ini dia hasil dari praktikum menggambar saya. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel eukariotik beserta fungsinya. Yang pertama ada vesikel pinositotik. Vesikel ini terbentuk saat sel melakukan pinositosis atau minum sel. Jadi sel ini melipat bagi sebagian membrannya untuk mengambil cairan dan zat terlarut dari luar, lalu membungkusnya jadi vesikel kecil. Isinya bisa nutrisi atau molekul penting yang nanti akan dipakai sel. Kemudian yang kedua ada lisosom. Lisosom ini ibarat tempat sampah sekaligus alat daur ulang di dalam sel. Organel ini punya enzim pencerna yang bisa menghancurkan zat sisa, bakteri yang masuk, bahkan organel yang sudah tua atau rusak. Dari hasil penghancuran ini, sel bisa memanfaatkan kembali bagian-bagian yang masih berguna. Kemudian yang ketiga adalah vesikel Golgi. Vesikel Golgi ini terbentuk setelah protein dan lipid selesai dimodifikasi di aparatus Golgi. Hasilnya dikemas ke dalam kantung kecil yang disebut vesikel Golgi. Kemudian ada retikulum endoplasma kasar. Disebut kasar karena permukaannya ditempeli oleh ribosom. Fungsi utamanya yaitu bikin protein, terutama protein yang nanti harus disekresikan atau dikeluarkan dari sel atau ditanam di membran sel. Kemudian ada retikulum endoplasma halus. Kalau retikulum endoplasma halus ini permukaannya tidak tertempeli oleh ribosom. Dia berperan dalam membuat lemak atau lipid, menguraikan racun atau obat yang masuk ke tubuh, menyimpan ion kalsium, dan mengatur metabolisme karbohidrat. Kemudian yang keenam ada membran sel. Membran sel adalah pagar sekaligus pintu gerbangnya sel. Dia melindungi isi sel supaya tidak gampang rusak, sekaligus memilih apa yang boleh masuk dan tidak boleh, apa yang boleh masuk dan keluar. Membran sel ini juga menjadi alat komunikasi sel dengan lingkungannya melalui reseptor. Kemudian yang ketujuh ada mitokondria. Mitokondria sering disebut sebagai powerhouse of the cell. Di dalamnya terjadi proses respirasi sel yang menghasilkan energi. Energi ini dipakai untuk hampir semua aktivitas sel, mulai dari bergerak, membelah, sampai transport zat. Kemudian yang ke-8 ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini seperti kantor pos atau protein dan lipid yang sudah diproduksi di retikulum endoplasma dikirim ke Golgi untuk dimodifikasi lebih lanjut. Setelah itu Golgi akan mengemas dan menyortirnya supaya sampai ke alamat yang tepat. Kemudian yang ke-9 adalah nukleolus. Di dalam nukleus ada nukleolus, yaitu bertugas untuk membuat RNA dan merakit ribosom. Bisa dibilang ia adalah pabrik ribosom mini di dalam inti sel. Kemudian ada nukleus atau inti sel. Nukleus adalah otak atau pusat kontrol sel. Di sini tempatnya DNA yang berisi semua informasi genetik. Nukleus mengatur aktivitas sel, kapan sel harus membelah diri, protein apa yang harus diproduksi, dan bagaimana sel merespon lingkungan. Yang ke-11 adalah sentriol. Sentriol berbentuk silinder kecil yang biasanya berpasangan. Perannya saat
Perannya penting saat sel membelah karena dia membantu membentuk benang spindle yang nantinya menarik kromosom ke arah yang tepat supaya terbagi rata. Yang ke-12 ada mikrotubulus. Mikrotubulus adalah bagian dari rangka sel atau sitoskeleton. Bentuknya seperti pipa kecil yang kaku. Fungsinya untuk menopang bentuk sel, jadi jalur transport barang di dalam sel, dan juga penting dalam pembelahan sel serta pergerakan organel. Kemudian yang ke-13 ada sitoplasma. Sitoplasma itu cairan kental yang mengisi ruang dalam sel. Semua organel ada di situ dan berbagai reaksi kimia penting untuk metabolisme sel berlangsung di sitoplasma. Terakhir ada ribosom. Ribosom itu adalah pabrik protein. Organel ini membaca kode genetik melalui RNA, mRNA, lalu menyusun asam amino menjadi rantai protein. Protein ini bisa dipakai sel itu sendiri atau dikirim keluar untuk fungsi yang lain. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.